Halo bosku, selamat datang kembali di channel TRT Project Surabaya. Review Noken As Racing for Herek ya, untuk CB GL Mega Pro dan Tiger. Jangan lupa siapkan dulu odot dan kopi karena pada video ini nanti akan sedikit panjang karena untuk penjelasannya nanti juga akan lengkap supaya para penonton saya juga tahu. Untuk lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Ini biasanya kalau di tempat-tempat lain tidak dipublikasikan, khusus untuk kalian noken-noken A seperti ini saya publikasikan supaya kawan-kawan atau teman-teman sesama otomotif atau pengguna atau pemakai herek tahu ya seperti apa Noken As Racing yang biasa dipakai di Jawa Timuran ini. Untuk review Noken As ini saya memakai bahan Edo E2. Ini Edo E2 nya mana? Oh, ini pakai bahan Edo E2. Ini saya las pakai kuningan. Untuk penjelasan las ini di belakang saja nanti. Untuk spek detail ini khusus pakai templar roller yang J20 seperti ini ya. Kenapa saya tidak pakai templar yang kecil diameter 17? Karena saya sering mengalami trouble bearing pecah ya di yang 17 itu. Soalnya saya juga kan pakai pair clap yang seperti ini, yang keras. Oke, lanjut. Detail profil seperti ini ya. Profilnya dibuat gemuk dan tinggi. Untuk spek lengkap total lift keseluruhan ini saya memakai lift 10. Ada juga yang lebih untuk noken-noken spek khusus ya. Kenapa saya pakai lift setinggi itu ya, untuk mengejar performa ya, karena ini kebetulan sudah dimodif atau dari pelatuk standar dirubah ke roller, juga untuk memanipulasi titik sentuh atau ratio dari rocker arm ini ya. Karena titik sentuh rocker arm standar ini dan templar roller ini beda ya, karena untuk si templar yang roller ini dia titik sentuhnya cuma sedikit, semisal seperti kayak bearing kecil dan besar gini. Kalau templar standar atau yang biasa disebut templar sepatu kan begini ya bentuknya, jadi dia titik sentuhnya di noken itu lebih banyak atau lebih panjang ya. Nah, contoh semisal seperti ini. Jadi kalau untuk perumpamaan seperti bearing kecil ini untuk templar yang roller, dan perumpamaan bearing yang ukurannya agak gede ini untuk ini. Makanya kenapa profil Noken As roller dan standar itu berbeda, karena titik sentuhnya lebih banyak yang standar. Dan untuk membuat profil Noken As spek templar roller dan standar itu agak lebih susah yang ini ya, karena juga harus merubah titik sentuh dan memanipulasi lift yang setinggi-tingginya untuk mengejar lamanya durasi putar atau lamanya bukaan klep di mesin ya. Oke, lanjut. Kenapa saya bubut seperti ini ya? Untuk ringan ya, ringan dan sirkulasi uli supaya lebih baik. Terus untuk lift, jadi ini total liftnya 10. Total lift 10 itu saya ngitungnya dari sini ya. Total tinggi atas dan tinggi bawah atau pinggang paling bawah ini total 31, dan pinggangnya samping kanan kiri ini 21. Jadi 31 dikurangi 21 10 ya. Kalau di dial pastinya lebih dari 10, tapi itu saya nggak pernah pakai hitungan seperti itu, karena kalau prinsip saya itu antara hitungan tertinggi klep membuka ya. Kalau di channel-channel sebelah kan saya lihat kalau ngitung lift kan di dial dari sini. Kalau
didial dari sini itu menurut saya itu bukan total lift ya kalau menurut saya, melainkan durasi. Seumpama kayak ini kan tonjolan bagian X, berarti kalau diukur dari titik top sampai awal titik sentuh sampai paling atas ini itu kalau menurut saya itu durasi X open atau X close nya ya, atau X membuka atau X menutupnya. Dari situ sepertinya para penonton saya udah paham. Nah ini kalau dihitung dari sini sampai sini berarti itu total durasi ya. Itu cara saya menghitung. Saya nggak ngitungnya dari awal sini, awal menyentuh membuka sampai atas. Kalau dipakai dial pasti lebih dari 10 kalau ini. Oke, biarlah karya orang itu kan, cara orang kan berbeda-beda ya. Kalau untuk cara menghitung saya seperti itu. Lah kadang kan ada yang komentar, "Mas, apa lift 10 aman dibuat harian?" Tergantung ya. Intinya semua mesin bore up itu ada hitungannya masing-masing, mekanik punya pengalaman masing-masing. Dan realitanya noken-noken yang seperti ini yang banyak dipakai di sini atau yang lebih cocok untuk memanipulasi kompresi ya. Karena kalau mesin bore up dengan kompresi yang tinggi dan stroke up yang tinggi, kalau si noken as ini tidak mengikuti sama aja bohong. Nanti malahnya di kompresi itu terlalu tinggi atau bahasa Jawanya kepadatan kompresi ya. Untuk di bagian profil sepertinya teman-teman udah paham ya. Jadi ini bahan saya pakai E2, saya cam ulang, jadi bahannya sudah racing, saya racingkan lagi, dimodif lagi. Karena kalau noken as profil bawaan dari pabrikan itu cari amannya biasanya. Kalau para mekanik Jawa Timur kan, Jawa Timuran biasanya memodif ulang noken as tersebut. Nah ini kenapa saya pakai profil kecil seperti ini, karena kalau noken yang pakai Templar roller ini kan ratio Templar atau jarak sini sama sini kan sama standarnya berbeda ya. Titik sentuhnya lebih sedikit dari sini. Terus kalau pakai profil gemuk, kalau buat mengejar lift 10 atau lift tinggi seperti ini, dia itu nyangkut di kop. Yang saya maksud seperti ini, saya contohkan aja di kop. Nah waktu kalau pakai profil gemuk sumpama apalagi pinggang 25 standarnya itu, nah dia nyangkut di bagian sini, di bagian dinding sini sama yang baliknya sini. Kalau teman-teman udah sering main di papas noken as, sudah pernah coba, pasti tahu yang apa yang saya maksud. Nah ini kan jaraknya sedikit. Kalau pakai profil gemuk atau pinggang 25, nggak usah 25, 23 buat lift 10, 23, 33 gitu aja, pasti nyangkut di sini. Terus kekurangan lagi kalau profil gemuk, ini menurut pengalaman saya ya. Kalau pengalaman teman-teman berbeda ya nggak tahu, silakan mencoba sendiri biar kalian tahu sendiri. Kalau pakai profil gemuk, dia itu biasanya waktu kalau lift di atas 9 sekian ya, dia itu yang menyentuh bukan rocker armnya, melainkan si tonjolan noken as saat di putaran tertingginya itu dia menyentuhnya di bagian sini. Jadi tidak kena si rocker arm. Sepertinya kan teman-teman tahu ya basicnya ini Templar motor apa. Memang aslinya ini enggak PNP atau ratio sentuhnya itu berbeda dengan yang pelatuk standar seperti ini. Makanya ya kita wajib pintar-pintar memanipulasi atau memodifikasi semaksimal mungkin. Untuk pengalaman saya jika pakai profil gemuk seperti ini itu biasanya saat di posisi tertingginya ini atau bagian atas profil ini, dia nyentuhnya nggak kena di bearingnya ini, malah sentuhnya kenanya di bagian sini, bertabrakan dengan sini. Gimana Mas untuk mengetahuinya? Kalau saya pakai seperti ini ya, pakai topi kop bawaan GL itu seperti ini, disobek seperti ini.
Dulu saya juga pernah buat yang profil gemuk seperti itu. Kalau saya buat profil gemuk seperti itu untuk roller, biasanya saya batasi spek-spek tertentu, spek kecil biasanya, spek-spek tertentu, dan lift saya batasi sampai 8,5 biasanya. Itu pun kalau pakai pinggang 25 itu udah nabrak biasanya, udah tipis banget jaraknya. Dan biasanya kalau terlalu tinggi liftnya, nah ya seperti ini, jadi dia sentuhnya nggak di sini, melainkan menyenggol bagian templar ini. Oke, dari situ sepertinya para penonton udah paham lah apa keunggulan pakai lift tinggi, Mas. Pakai lift tinggi yaitu tadi untuk mengejar putaran atas. Semakin lama klep membuka, semakin baik ya sistem hisap dan buangnya ruang bakar itu. Jadi dia menyedot bahan bakar sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan gas buang sebanyak-banyaknya. Untuk teori itu sepertinya saya yakin para penonton saya udah paham. Terus jangan lupa tiap modifikasi seperti noken tinggi ini, saya bahas ini. Kenapa saya las di bagian plendes stemming ini, karena kebanyakan trouble di noken as tiger itu kan ya ini ya, di noken as gitu. Si plendes ini sering geser biasanya. Makanya ada beberapa istilah di konten-konten Instagram atau TikTok, mereset titik brodol ya, ini cara namanya. Kenapa saya pakai las kuningan nggak pakai las argon? Karena yang saya tahu itu las kuningan ini lebih kuat dan dia lebih meresap ke bahan besi. Contohnya apa? Silakan teman-teman lihat di tukang-tukang bubut. Kalau teman-teman pernah lihat di bengkel bobot, kenapa pahatnya bobot itu pasti di las kuningan, padahal terkadang itu tukang bobot punya las listrik, bahkan juga punya las argon biasanya. Kenapa mereka pakai las kuningan ya? Soalnya kalau las kuningan terbukti kuat. Lah Mas, nanti kalau ganti bearing yang bagian ini gimana? Gampang, tinggal bawa ke tukang bobot aja. Bobot seperti ini untuk nyopot ini paling cuma 20.000. Copot, dibobot sedikit, dicopot, ganti bearing, topin lagi, pasang plendesnya ini, ditopin lagi, dikira-kira topnya seperti ini, baru dilas lagi. Ngelas seperti ini di tukang las juga murah kok. Oke, dari sini paham ya. Untuk komponen lain yang wajib mengikuti, khususnya untuk pakai profil tipis seperti ini ya, jangan sekali-kali profil tipis ini pakai perklep standar, pasti ngelitik. Soalnya ini udah tipis, terus durasinya juga lumayan ya. Kalau pakai perklep standar saya jamin pasti ngelitik, soalnya kurang keras pernya untuk menekan kerapatan si templar ini. Perklep wajib pakai racing seperti ini ya, yang jaraknya renggang supaya nggak mentok atau bertabrakan dengan antara ulir 1 dan ulir 2. Kalau yang perklep standar itu udah ada di channel saya yang video sebelum ini, silakan lihat channel-channel atau video-video saya yang sebelumnya. Untuk modifikasi yang selanjutnya, untuk modifikasi lift yang ekstrim seperti ini, teman-teman wajib memodifikasi bagian retainer atau kancingan klep ini ya, beserta kuku macan. Kalau dari sini kancingan klep ini, jadi kancingan klepnya ini dipendekin supaya tidak mentok di seal klep, dan juga retainer ini saya potong seperti ini. Sisakan jarak dari yang sini ke sini kira-kira 1 mili gitu aja, buat berjaga-jaga supaya ini kan saya sediakan klep beserta bos klep dan seal klep, supaya dia tidak bertabrakan dengan seal klep ini. Untuk perumpamaan, seumpama lift yang noken yang mau kita pakai 10, silakan cara ngukurnya seperti ini. Jadi saat posisi dipasang di kop ya, saat posisi dipasang di kop seperti ini, jadi ngukurnya saat posisi dipasang di seperti ini ya, diukur pakai skid mat,
seperti ini. Nah, waktu begini diukur begini. Kalau sumpama liftnya noken A 10 mili, kalau bisa jaraknya seperti ini dikasih 11 mili biar aman. Kalau bisa 12 mili, lebih banyak lebih baik. Atau bisa juga dengan cara teman-teman pakai bos klep. Sekarang kan udah ada ya bos klep yang punya tiger tapi yang bagian sininya lebih pendek, itu lebih bagus. Jadi harus dibatasi ya, atau harus diukur ininya juga harus dipastikan aman. Kalau ininya nggak dimodifikasi seperti ini, takutnya si retainer atau kancingan klep ini nabrak ke seal klep. Jadi jarak ini harus lebih panjang dari total lift noken as yang kalian pakai. Makanya nggak sembarangan untuk pemasangan noken as yang seperti ini. Untuk penjelasan kenapa noken as herek bisa kenceng-kenceng atau atasnya, ya ini rahasianya biar teman-teman juga pada ngerti ya, sama-sama sharing, sama-sama dapat wawasan atau pengetahuan. Tujuannya apa untuk memakai lift setinggi ini? Ya tujuannya itu tadi, untuk memaksimalkan area ruang bakar ya, atau semakin untuk memaksimalkan udara dan bahan bakar yang masuk, dan untuk memaksimalkan gas buang yang keluar ya. Kalau contoh semisal teman-teman punya motor, biasanya bawahnya aja yang galak tapi atasnya ngempos atau nahan, biasanya ya ini penyebabnya, alias si durasi noken as kalian itu kurang lama atau kurang panjang, atau liftnya noken kurang tinggi biasanya. Karena untuk memodifikasi noken as herek itu ya memang begini, ibarat apa ya, teknologinya mesin herek ini kan masih teknologi lama ya, belum kayak mesin-mesin motor yang baru sekarang kan. Untuk modif motornya, modif noken as juga lebih gampang. Kalau herek ini memang LSA nya juga berbeda, dia LSA nya sempit seperti ini. Kalau contoh slap engine kan LSA nya ini atau jaraknya ini loh, dia lebih tidur kalau Yamaha biasanya. Makanya kalau di herek ini gampang-gampang susah buat nokennya. Kalau ngecamnya terlalu ambisi, kadang nanti saat overlapnya dia ketemu sempit atau jarak keluar dari noken as itu. Kebetulan yang paling laku di daerah Surabaya ini, khususnya anak-anak yang lagi viral herek helikopter ya, yang paling laku noken-noken seperti ini sekarang yang banyak dipesan. Untuk pembuatan noken seperti ini 1 hari 2 hari sudah jadi, tergantung antrian sih. Kalau pas lagi rame seperti sekarang 2 hari 3 hari lah sudah jadi. Kebetulan kerjaan di bengkel juga lagi lumayan. Sepertinya penjelasan dari sini teman-teman udah paham ya, tujuan apa, maksud dan tujuannya memakai noken seperti ini untuk memaksimalkan mesin-mesin kalian ya. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif.